Shalom, shalom, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya, puji Tuhan kalau kita bisa bersama pada kesempatan hari ini guys. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kabarnya kalian teman-teman? Ya, Bang Joel berharap kita semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat ya. Karena hanya Kristuslah yang kita sembah, yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan segala-galanya. Karena kita adalah umat yang dikasihinya ya. Oke, kita hari ini kita langsung mulai diskusi kita teman-teman. Silakan teman-teman simak baik-baik ya apa yang dikatakan teman kita satu ini yang luar biasa ini ya. Oke, kita gas langsung guys ya. Oke, bentar ya, Bang Joel siapkan dulu videonya. Oke, kita naikkan dulu guys ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan bantu Bang Joel dengan cara like, subscribe, dan share video ini ya kawan-kawan ya. Yuk kita gas ya. Ya, saudara-saudara. Jangan kabur kau. Jangan kabur. Waktu saya sekarang. Dah, lanjut. Waktu saya sekarang. Ya, Ya, silakan. kerja. Baik, teman-teman ya. Ya. Inilah standar ganda, nandar, dan kawan-kawan. Ya. Loh, Jadi, pas standar ganda, waktu timernya saya ini. Timernya Waktu saya dulu, ini. belum di timer. Enak Oke. aja lo ngomong. Oke, Nah, baik. timernya dah. Baik. Silakan. Teman-teman sekalian, ya, kalau ada orang Kristen bernyanyi-nyanyi, berseru-seru kepada Yesus, Nah, dibilang sama menyanyi aja. Nandar, kenapa kau menuhankan Yesus? Ya kan? Orang Kristen berseru-seru, ya Yesus, kata Nandar, kenapa kau tuhankan Yesus? Tapi Nandar nggak sadar bahwa dia menuhankan Muhammad. Dia nyanyi-nyanyi kepada Muhammad. Dengarkan. Lihat, Muhammadku, dengarlah seruanku. Nandar, kau berseru-seru kepada mayat. Sadar kau Nandar. Kau bilang dengarkanlah seruanku kepada Muhammad. Tapi kau nggak ngaku kau menuhankan Muhammad. Sadar kau Nandar, sadar. Sekarang kutanya sama kau. Waktu kau bilang, Muhammadku, dengarlah seruanku. Dengar gak dia? Jawab itu. Dengar gak Muhammad? Nandar, dia masih di kuburan. Dia masih digencet sama maut. Kalau orang masih diketekin sama maut, ngapain lo ikutin? Mending lo ikut sama tetangga gua yang sama-sama diketekin sama maut. Ikut sama Tuhan Yesus yang mengalahkan maut. Kau tiap hari, pagi, siang, sore, kau serukan orang mati, Nandar. Ya, jadi kau adalah pengajar orang mati, membawa ajaran-ajaran orang mati di kuburan. Makanya Nandar kalau cuma ngikutin orang mati, mending ngikutin tetangga. Banyak tuh, pergi ke kuburan sono, banyak orang masih diketekin sama maut. Ya, jadi Nandar, percumalah Nandar hidupmu sia-sia. Habis waktumu memberitakan tentang orang mati. Sementara kami orang Kristen memberitakan tentang mengalahkan kematian itu. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya Nandar, Bapa di sorga menginginkan supaya semua orang takluk di bawah kaki anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara demikianlah maka manusia itu diselamatkan. Makanya Nandar, kau harus ngerti definisi mentuhankan. Mentuhankan itu sama dengan menuankan. Ya, kenapa kau menuankan Yesus? Ya, supaya kamu menjadi pengikutnya. Pengikut Yesus, menjadikan Yesus Tuanmu, artinya yang berkuasa di dalam hidupmu, yang mengendalikan hidupmu adalah Yesus. Ya,
Bagaimana cara dikendalikan oleh Yesus? Harus menerima Roh Kudus karena dia datang dari Yesus juga. Jadi ketika orang dikendalikan oleh Roh Kudus, di saat yang sama dia dikendalikan oleh Yesus, di saat yang sama dia dikendalikan oleh Bapa. Itulah Tritunggal Maha Kudus. Kau nggak memahami Tritunggal aja kau nggak paham. Makanya sampai detik ini kau masih pengat. Kau masih berseru-seru sama orang mati di kuburan. Coba Nandar, kutanya sama kau, coba kau serius dulu. Ketika kau bernyanyi-nyanyi, Muhammadku, dengarlah seruanku. Apa kau tidak berseru-seru kepada mayat di kuburan? Coba, jujur kau. Ketika kami di gereja, kami angkat tangan kami ke atas. Tuhan Yesus mendengar. Karena dia hidup, Nandar. Bukan kayak Muhammad yang masih di kuburan. Kau nggak sadar, Nandar, kau itu sudah dikendalikan, sudah dikontrol, sudah menuhankan Muhammad dengan cara meletakkan dirimu seperti gambar ini. Nih. Inilah kamu, Nandar, inilah kamu. Itu kamu yang dipoto itu, yang pakai baju putih itu. Muhammadlah yang mengendalikan hidupmu. Muhammadlah yang mengontrol kamu harus begini dan begitu. Nggak sadar kau sudah menuhankan Muhammad dan dia sudah meninggal di kuburan. Jadi kaulah penuhan bangkai yang sesungguhnya, Nandar, tapi kau nggak sadar-sadar. Ingat, Nandar, ketika, lihat gambar itu, ketika kau dikendalikan oleh hawa nafsumu, Al-Quran menyebut kau adalah orang yang menuhankan hawa nafsu. Ketika kau dikendalikan oleh iblis, kau disebut orang yang menuhankan iblis. Ketika kau dikendalikan oleh rahib-rahib, ulama-ulama, kau menuhankan mereka. Maka ketika kau dikendalikan Muhammad, kau menuhankan Muhammad. Waktu habis. Nangis kau, Nandar, nangis. Waktu habis. Sekarang gua ya. Menceret, Nandar, menceret. Nah, waktu habis. Saya teman-teman tap-tap layar. Jangan sampai rungkat. Ya. Oke, saya jawab ya. Di dalam Islam itu tarok tupikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Kutinggalkan dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Berdebat pakai nyanyian. Nyanyian itu bukan hadis, bukan Quran, dodol. Nah, kalau saya Kristen ini bukan hanya mereka bukan Islam dong. Bukan Islam dong mereka. Ini saya lagi ngomong. Mereka bukan Islam nih. Mereka bukan Islam nih. Ini gua lagi ngomong, jangan dipotong dong. Tegang lo ya. Kalau di dalam Kristen nyembah Roh Kudus ciptaan. Nyembah Yesus ciptaan. Nih, saya tunjukkan. Bukan hanya menyembah Roh Kudus ciptaan, bukan hanya menyembah Yesus ciptaan, mereka juga menyembah Bunda Maria ciptaan Allah. Tunjukkan datanya, Nandar. Boleh. Kalau ini data saya. Ini diakui oleh orang Katolik ya, teman-teman ya. Ini saya tunjukkan doa novena, teman-teman ya, dari Katolik. Saya hapus dulu efeknya. Ternyata orang Kristen ini menyembah Bunda Maria, teman-teman. Ini adalah ibadah doa novena dan 3 Salam Maria. Bagaimana? Kita lihat di sini. Bentar. Kita lihat teman-teman ya. Nah teman-teman perhatikan. Ini harus pakai holder saya belum nyampe ya teman-teman. Sudah saya beli. Nandar, nggak etis kau bahas Katolik, Nandar. Saya bukan Katolik. Nggak etis kau bahas Katolik. Saya bukan Katolik loh. Nggak etis saya bukan Katolik, Nandar. Kenapa kamu takut? Saya tunjukkan. Kau kalau mau bahas ini sama Katolik, saya bukan Katolik. Saya juga bukan Syiah. Cie, berarti tadi lagu Syiah. Tadi lagu Syiah. Tadi lagu Syiah tuh. Jangan, ini waktu saya. Teman-teman, ini orang Kristen menyembah Bunda Maria. Bunda Maria, perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, jeder. Mereka sendiri menyembah Bunda Maria. Kalau di situ jelas ini adalah konsep dalam beragama. Bagaimana orang Katolik menyembah Bunda Maria, Bunda Surgawi yang Maha Kuasa, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Itu Katolik. Jelas-jelas Kristen menyembah Bunda Maria. Kalau lu berdiskusi dengan saya menggunakan lagu, menggunakan video potongan Uniri, Pak, nggak level bro. Kalau saya data ini dari kekatolikan. Kalau Katolik menyembah Bunda Maria, ini loh datanya loh, jelas loh. Ini loh, berkuasa Bunda Maria. Makanya konsep Katolik itu nih, doa novena ya. Bunda Maria perawan yang berkuasa. Bagimu tidak ada sesuatu yang
Tak mungkin. Bagaimana ini? Ya teman-teman ya, apalagi kita lihat doa Rosario ya, Bunda Sorgawi, Bunda Allah, tolong ampunilah dosa kami. Katolik menyembah Bunda Maria, lu tutup mata, terus menggunakan data dari video potongan video Uniripa, video dipotong dengan nyanyian Hadad Alwi. Nggak nyambung, Dul. Itu bukan data. Kalau saya data. Jadi di dalam ajaran Kristen Protestan menyembah Tritunggal yang Maha Kudus yang karya iblis itu. Bagaimana tidak? Roh Kudus ciptaan disembah. Yesus ciptaan Wahyu 3:14 disembah. Roh Kudus ciptaan di dalam Mazmur 104:30 disembah. Kemudian Zakaria 12 ayat 1, Yesus adalah ciptaan, Roh Kudus adalah ciptaan disembah. Saya pakai data, bro, bukan pakai nyanyian. Nah, makanya saya minta data kepada kamu. Di mana dalilnya Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Theos dan Yesus sendiri adalah Theos, di mana? Dan di mana Musa menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah ilahi, di mana? Di dalam Torah, tunjukkan. Tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya debat. Kenapa? Kalian menyembah ciptaan Tuhan. Makanya menurut Markus 9:49, kalian semua akan digarami dengan api neraka. Kemudian di dalam Matius 3 nomor 11, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Yesus membaptis kalian dengan Roh Kudus dan api neraka. Jadi kalian akan dijebloskan ke dalam neraka oleh Yesus. Kenapa? Karena kalian menyembah Yesus. Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang menyebutku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapakku yang di sorga? Markus 12:29. Sema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Eak. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Tunjukkan di mana Yesus adalah Theos. Tunjukkan di mana Roh Kudus adalah Theos. Jawab. Bangkai disembah Yesus. Jawab, jangan nangis kau. Woi. Edis terdiam dia. Baik, habis waktunya. Saya nungguin waktu habis, giliran tertib nungguin habis dibilang jawab. Terdiam. Ya, silakan jawab. Gimana sih Nandar ini? Jangan kabur kemana-mana. Ya, jawab ya. Berarti lagu itu sesat. Loh. Sesat. Islam tidak pernah berpatokan dengan lagu. Ya, enggak, saya tanya, berarti lagu itu sesat? Ya, kalau lagunya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya tidak ya, sesuai. Enggak, saya tanya, lagu ini sesat nggak? Lagu ini sesat nggak? Amila laisa alia amruna bahwa rodun. Muhammadku dengarlah seruanku, itu sesat nggak lagu itu? Ya, itu kan sebuah lagu. Sesat nanti nggak? mengajarkan ketika sesat ya, itu gak? konteksnya mana dulu? Konteksnya itu cerita di Madinah. Belit. Enggak, saya tanya, sesat nggak lagu itu? Iya. Sesat nggak lagu itu? Itu sebuah lagu ditunjukkan bercerita tentang apa dulu? Sesat nggak lagu itu? Iya, itu lagu bercerita tentang apa dulu? Muhammadku, dengarlah seruanku. Ya, aku rindu kepadamu Muhammadku. Sesat nggak lagu itu? Iya, kalau orang tujuannya karena kerinduan, Muhammadku di situ adalah sebuah ekspresi. Belit macam ular kejepit pintu. Urgensinya di mana? Urgensinya di mana? Tanya sama kau. Di situ kan antara Nabi Muhammad dengan bukan di mana? Di situ kan ada orang berseru-seru Muhammadku, dengarlah seruanku. Lagu itu menurut kaidah Islam yang kamu ketahui, sesat nggak lagu itu? Coba terusin lagunya sampai selesai, Dis. Aku pengen tahu. Coba. Macam kau nggak pernah dengar lagunya aja. Melecam kau nggak pernah dengar lagunya. Coba lanjutkan lagunya. Lagunya lanjutkan biar kasih foto-foto. Coba. Tuh, coba Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku. Sesat nggak lagu itu? Oh, gitu. Ya, sebentar. Aku boleh jawab enggak? Kau ketika diskusi sama saya singkat-singkat aja kau bilang. Giliran kau diskusi sama saya kau kasih Nandar. Makanya Nandar gini, dengarkan. Sekarang jawabannya juga. Di mana Yesus mengaku Theos? Coba dijawab. Dengar dulu. Di mana Yesus mengaku kok lari? Belum kelar loh. Belum kelar loh ini. Aku mau menjawab. Belum kelar. Aku menjawab. Boleh makanya. Boleh enggak?
Makanya Boleh aku gini, jawab sebentar gini. Boleh aku jawab Iya, apa enggak? makanya sebentar. Makanya Ya, coba untuk pertanyaannya kesimpulanku. ulangi. Gini. Pertanyaannya ulangi. Makanya begini. Makanya Ya. sebuah Enggak, narasi yang belum pertanyaannya apa? dengar dulu. Dengar dulu. Makanya sebuah narasi yang belum selesai akan mengakibatkan makanya kesimpulan yang diselesaikan salah. dulu. Makanya itu kau Makanya harus pahami dalam diselesaikan etika dulu. berdiskusi. Iya. Dalam etika Makanya berdiskusi itu diselesaikan harus kau dulu. pahami. Iya, di mana lagunya sampai selesai itu kan Baik. berbicara tentang kerinduan seorang anak kecil kepada Nabi Muhammad kan. Iya. Itu Jadi bahasa alegoris. Nah, Oke, jadi- sekarang saya tanya kepada ente, tolong dijawab juga ya. Di sebentar. mana Yesus? Ya, sebentar dulu. Muhammadku, Jangan Muhammadku, kabur, kok. dengarlah Giliran aku seruanku. nanya, baru nggak mau ditanya. Berarti dia berseru-seru pada Muhammad ya? Sekarang jawab pertanyaan saya. Ini waktu Sekarang siapa? jawab Ini waktu pertanyaan siapa? saya. Ini waktu siapa? Waktunya Ini belum waktu siapa? dimulai. Waktunya Oke, belum baik. Ya, kita lanjutkan dulu teman-teman ya. Barusan ada drop ini ya. Sinyalnya Bang Joel drop, guys. Oke, kita lanjutin ya. Dia jawab iya. Apakah Allah itu Rob? Dia jawab iya. Sama kayak gini Nandar. Hey Edis TV, apakah Joko Widodo itu presiden? Iya. Apakah Putin itu presiden? Iya. Lalu apakah Putin itu Joko Widodo? Ya tidak. Karena itu jabatan. Tuhan itu jabatan. Sama dengan Tuhan. Tuhan dengan Tuhan itu sama. Nah, sekarang ini Nandar, kita harus sama-sama jujur. Baik terjemahan Al-Quran maupun terjemahan LAI sama-sama melakukan kesalahan. Kita harus jujur. Sama itu. Kenapa LAI kadang-kadang ada Tuhan, kadang-kadang ada Tuhan. Padahal itu sama aja. Di dalam Al-Quran juga begitu. Kenapa Rob itu kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Padahal asal-usul katanya sama. Nandar, saya pakai terjemahan bahasa Inggris nih. Nggak pernah di situ diterjemahkan selain daripada kurios. Kurios semua bunyinya. Kurios, selalu kurios. Nah, semua kita itu harus kembali ke bahasa asli, Nandar. Di dalam bahasa aslinya, itu bukan bahasa Indonesia. Murid-murid tidak ada yang memanggil Yesus Tuhan, karena murid-murid nggak ada satupun yang bahasa Indonesia. Nggak ada mereka yang orang Indonesia. Mereka memanggil Yesus dengan sebutan Maran Yeshua di dalam bahasa Aramaik. Nah, kata yang paling tepat, saya udah berkali-kali mengatakan ini. Kata yang paling tepat menerjemahkan kata Maran ini ke dalam bahasa Indonesia nggak ada, Nandar. Adanya juga bahasa Jawa, bahasa Sunda, Gusti. Jadi ketika orang Jawa atau orang Sunda, Gusti itu bisa kepada yang di langit, bisa. Kepada yang duduk di tahta juga bisa Gusti. Jadi seandainya Yesus datang ke Indonesia dan murid-murid orang Jawa atau orang Sunda, pasti Yesus itu dipanggil Gusti. Tapi Gusti Yesus itu bukan Gusti Bapa yang mengutus Yesus, bukan. Saya bukan penganut Wanes yang percaya bahwa Yesus mengutus dirinya sendiri. Bukan teos berarti ya. Sekarang kenapa kau nggak jawab lagu ini tentang berseru-seru kepada Muhammad, sesat atau enggak? Jawab. Membisu Ya, dia teman-teman. Enggak berani dia jawab. Enggak akan berani dia jawab itu. Berbelit kau, Nandar. Kalau saya jawab kamu ikut ngomong. Udah, sekarang gini aja. Nah, ada tadi satu jawabanmu, agak melebar kau. Kau tadi mengatakan, ikutilah sunahku. Sunah apa, Nandar? Nih, Umar bin Khattab, apa kata Umar bin Khattab? Nih, kau lihat yang saya bold itu. Lihat nggak?
Nih, ketika Muhammad sedang sakit parah dan dia ingin meninggal, dia meminta pena dan kertas. Nih, saya bacakan. Kemarilah, saya akan menulis suatu catatan yang kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Lalu Umar berkata, tampaknya sakit beliau bertambah parah. Bukankah di sisi kita terdapat Al-Quran? Cukuplah bagi kita Al-Quran, Nandar. Jadi Umar bin Khattab nggak percaya sama hadis. Dia nggak percaya sama omongan Muhammad, Nandar. Tuh, udah saya bold itu loh. Cukuplah bagi kita kitabullah. Orang-orang yang berada di sekitar beliau ketika itu berbeda pendapat. Lalu mereka saling berbantah-bantahan. Ada yang mengatakan mendekatlah kepada beliau supaya Rasulullah dapat menuliskan suatu wasiat bagi kalian agar kalian tidak tersesat sepeninggalnya. Jadi Nandar, menurut Muhammad kalian itu sudah sesat. Karena Muhammad waktu mau meninggal, dia minta pena dan kertas untuk menuliskan suatu agar kalian tidak tersesat. Tapi kata Muhammad, cukup bagi kita kitabullah. Ya, Nandar, udahlah. Kalau ku ikuti jalan ceritamu makin pusing saya. Udah, sekarang gini aja Nandar. Tolong. Takut kau, Kenapa? kabur. Enggak ada, saya kabur, enggak ada. Enggak ada kabur. Sekarang gini aja. Kenapa ketika kami berseru-seru kepada kenapa kok dipotong terus? Kenapa ketika kami berseru-seru kepada Yesus kau bilang kami menuhankan Yesus, tapi kau berseru-seru pada Muhammad kau nggak ngaku kau menuhankan Muhammad? Ayo. Baik, boleh. Nah, sekarang waktu saya ya. Silakan. Baik. Oke. Waktu saya. Ayo Dis, jangan takut Dis. Oke, terima waktunya. Bentar. Mana Edis? Oke, terima. Oke, teman-teman perhatikan ya. Yang menyembah itu kan lagu. Lagu itu bukan dasar pijakan sebuah agama. Nih teman-teman, ini jelas-jelas Kristen menyembah Bunda Maria. Bunda Maria, perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian apalagi nih, dengan sangat aku mohon kepada pertolonganmu. Ini jelas-jelas Kristen menyembah Bunda Maria. Lain ditanya, lain dijawab. Ya, dengarkanlah seruanku. Itu kan sebuah lagu, bait. Bisa bermakna apapun, saya nggak tahu. Itu tergantung perspektif siapa yang menciptakan lagu tersebut. Lagu itu bukan dasar, lagu itu bukan pijakan orang di dalam beragama, Edis. Sedangkan jelas ini kaum Kristen menyembah Bunda Maria ini loh. Nih, Bunda Maria perawan yang berkuasa. Ternyata Tuhannya Kristen ini bukan hanya Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetapi Bunda Maria, bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Kalau ini ajaran Novena Tiga Salam Maria. Kalau nyanyian itu bukan ajaran. Kita harus membedakan nih antara ajaran, antara dogma, doktrin dengan nyanyian. Saya tidak pernah berbicara tentang nyanyian. Saya berbicara bagaimana Kristen menyembah Yesus sebagai Theos. Nah, kamu tadi mengatakan kami menyebut Yesus sebagai Tuhan, bukan sebagai Bapa. Justru inilah aliranmu, aliran Unitarian. Kenapa? Kristen Katolik maupun Kristen Protestan sepakat dengan dogma Tritunggal yang Maha Kudus. Makanya kamu ini Unitarian, nggak berani jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya nggak dijawab. Di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Theos, di mana orang-orang Kristen yang berpacu, yang menyembah Yesus berdasarkan dogma iblis, yaitu Tritunggal yang Maha Kudus, ini kan nggak pernah didasari oleh ucapan Yesus. Makanya saya tanya nih, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Coba Anda cari di dalam Torah, pernah nggak Musa menyebut Roh Kudus kalau dia adalah Allah? Coba. Kemudian Allah Anak, di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus ciptaan disembah. Anda hanya berkutat di dalam pengertian Rob, sementara yang Anda dasarkan adalah nyanyian, adalah lagu. Itu bukan menjadi pijakan kami di dalam beragama. Kami beragama sesuai Quran dan
sunnah, bukan berdasarkan lagu. Sementara apa yang saya tunjukkan ini adalah dasar agama. Kalau kamu nggak percaya, tanya orang-orang Katolik. Bagaimana orang-orang Katolik menyembah Bunda Maria? Bunda Maria perawan yang berkuasa. Bagimu tidak ada sesuatu yang tak mungkin. Ya, dengan sangat aku mohon pertolongan dalam namamu. Tuh, mereka jelas menyembah Bunda Maria. Kamu tutup mata. Sedangkan kamu membahas kata Rob dengan nyanyian. Sejak kapan Islam berpijak berdasarkan nyanyian di dalam beragama? Nggak pernah. Nah, kalau kamu membedakan di dalam Yohanes 13 ayat 13 dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab, antum tad'unani mu'aliman wa syaidan. Makanya Tritunggal yang Maha Kudus itu adalah karya iblis dan karya terjemahan. Tidak pernah, kalau memang bukan karya iblis, saya tanya nih, jangan ngabur ya. Di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Theos, satu. Di mana Roh Kudus itu adalah Theos. Dan di mana Musa mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Theos atau dia adalah Yud Hevave. Di mana? Sampai dunia kiamat pun tidak pernah ada. Kenapa? Itu ajaran iblis. Ya, kamu berdebat kayak anak kecil, pakai nyanyian, pakai video orang. Berdebat itu dengan gentle dong. Kamu percaya nggak dengan sola scriptura? Kan ada 3 sola. Ada sola scriptura, ada sola gracia, ada sola fide. Sola scriptura adalah orang Kristen yakin dan paham betul bahwa Bible adalah firman Tuhan. Kalau Anda yakin dengan Bible adalah firman Tuhan, kenapa kalian tidak percaya Mazmur 104:30 kalau Roh Kudus adalah ciptaan Tuhan? Kalau kalian percaya sola scriptura, kenapa kalian menyembah Yesus yang adalah ciptaan Wahyu 3:14. Makanya saya tanya sama kamu, tolong jawab ya. Di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Theos? Di mana Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus adalah Theos? Dan di mana Musa menyembah Roh Kudus sebagai Theos di dalam Torah? Sefer Beresit, Semot, Paikra, Bamidbar, Debarim. Itu baru diskusi. Kalau nggak ada jawabannya, berarti kalian tersesat dengan dogma iblis Tritunggal yang Maha Kudus. Jeder. Kabur kau, nggak ada jawaban. Coba lihat nih nanti. Coba jawab pertanyaan saya. Nyanyian ya, teman-teman ya. Rujukan. Jadi Nandar gini Nandar. Aku kasih Coba nasihat sama kamu. Pertanyaan saya. Kok kejang-kejang? Kok kejang-kejang? Kok kejang-kejang sih? Ayo waktunya. Kok kejang-kejang Nandar? Kenapa kok kejang-kejang? Ayo waktunya diterima. Nandar, gini Nandar. Kalau diskusi enggak, waktunya diterima dulu baru ngomong. Mana nggak ada di sini? Terima dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Tolong jangan nangis ya. Mana nggak ada di sini waktunya, mana? Tunggal iblis. Nggak ada di sini waktunya. Takut kau. Pura-pura aja lu. Di sini nggak ada waktunya, Nandar. Jangan lari kau. Mau kabur kau. Dasar lo, Tritunggal yang Maha Iblis. Baik, Nandar, nggak usah lo ngomong-ngomong seperti itu dalam diskusi. Nanti ku balas kau kejang-kejang. Iya, silakan. Nandar, datanya. Jangan kau gara-gara panas, gara-gara Muhammad sampai sekarang masih di dalam kuburan, kau sembah-sembah dia, kau menghujat. Jangan seperti itu. Lo menghujat di mana? Nggak ada narasi-narasi seperti itu. Diskusi yang bagus-bagus lah, iya kan? Bukankah Quranmu mengatakan janganlah kau memaki sesembahan-sesembahan mereka karena nanti dia akan ku maki nanti Allah, kau demo di Monas. Kau tanya nanti di mana alamatnya nanti. Di alamat nanti namanya. Di mana alamatnya? Halal darahnya itu kayak nggak tahu watak kalian aja, Nandar. Diskusi lah yang bagus, nggak usah seperti itu, Nandar. Iya, jawab pertanyaan saya. Udah, sekarang waktu saya nih. Ya, silakan. Baik. Kamu mengatakan tadi masalah penyembahan Maria. Nandar, saya bukan orang Katolik. Saya tidak etis menjelaskan. Kok kejang-kejang sih kamu, Nandar? Saya tidak etis bagi saya menjelaskan sebuah iman yang bukan saya imani. Saya bukan seorang Katolik. Saya tidak pernah menyebut-nyebut Maria dalam doa saya. Ya, saya tidak pernah bersujud kepada patung Maria, nggak pernah. Ya. Jadi tidak bagian saya menjelaskan sesuatu yang tidak saya lakukan dan tidak saya imani. Lalu Nandar, kamu terus-menerus bertanya, di mana Yesus mengaku Theos? Di mana Roh Kudus mengaku Theos? Nandar, makanya Nandar kau baca Bible itu sampai selesai. Ya. Di mana? Di situ Nandar gini, kau tahu nggak argumen from silent?
Tahu nggak kamu argumen from silent itu apa? Di mana? Nggak usah banyak bacot. Di Ku mana? tanya sama kamu. Kamu tahu nggak yang bisa dimaksud jawab. dengan Enggak, saya tanya dulu. Kamu tahu nggak yang dimaksud dengan argumen from silent? Tahu nggak? Ya tunjukkan di mana. Ini Aku tahu. saya kasih tahu sama kamu Nandar. Iya, silakan. Tidak gini, kau tunjuk sama saya di Quran Muhammad ngaku nabi. Lompat saya ngesot saya dari Sabang sampai Merauke. Ayo. Tunjuk sama saya ayat di dalam Quran Muhammad ngaku dirinya saya adalah nabi. Tunjukin. Kamu itu membuat argumen from silent. Ya. Jadi Nandar, kalau ada seseorang, ada presiden, dia nggak ngomong saya adalah presiden, bukan berarti dia bukan presiden. Kau cari sampai kiamat di dalam Quran, tidak akan ada pernah di dalam Quran itu Muhammad ngomong saya adalah nabi, nggak ada kan ada. Tetapi di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, makana Muhammadin aba ahadin min rizalikum walakin rasulun wa khataman nabiin. Nah, di dalam Bible pun ada. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kok malah ketawa? Nanda, nggak usah lah bahas-bahas yang iman seperti itu. Sekarang masalahnya kau tahu nggak pengertian teos itu apa? Nggak, kau tahu nggak apa itu teos? Kau tahu nggak bahwa Musa Teos itu itu juga God. disebut sebagai teos? Teos itu God, Edis. Teos Ya, itu God. Iya, tahu nggak kamu bahwa Musa juga di dalam Bible itu adalah Allah? Tahu nggak kamu? Nah, bingung kau kan? Di mana Roh Kudus? Bingung. Nggak, saya tanya di mana Roh Ya, Kudus adalah teos. gini loh, Nandar, kau Nggak, saya harus nggak tanya tahu. itu. Ini waktu saya ini. Waktu saya ini. Dengarkan Nandar. Dalam diskusi yang baik, apalagi kau S1 loh, kau sarjana hukum, ya. Masa kau nggak ngerti etika diskusi? Dalam sebuah diskusi Nandar, harus kita sepakat dulu dengan yang namanya definisi. Jadi kalau kita mau mengambil kesimpulan, apakah Yesus itu Tuhan? Kita harus definisikan dulu Tuhan itu apa. Apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus itu teos? Kita harus definisikan dulu apa itu teos. Teos itu apa? Teos, baik. Karena Musa juga disebut sebagai teos di dalam Bible. Di dalam dimana? Keluaran 2. Musa sebagai teos. Di dalam Keluaran 2. Itu Elohim. Bahasa Yunaninya kan teos. Enggak. Di dalam Septuaginta itu kurios, ini waktu saya. Oke, nanti ingat waktumu ya. Ingat waktumu, nanti kulabrak juga di waktumu nanti. Iya. Jadi gini Nanda, Musa dibuat oleh Allah menjadi Allah bagi Firaun. Makanya kau harus tahu apa sih definisi teos di dalam Bible itu, definisi Elohim itu. Elohim atau teos di dalam Bible itu artinya otoritas. Jadi Yesus itu wajib menjadi otoritas bagi orang-orang percaya. Roh Kudus juga wajib menjadi otoritas bagi orang-orang percaya. Ketika Yesus menjadi otoritas, di saat yang sama Roh Kudus menjadi otoritas. Di saat yang sama Bapa menjadi otoritas. Karena mereka adalah satu. Bukan musyrik Nandar. Justru bagaimana cara menjadikan Bapa sebagai otoritas dengan cara menjadikan Yesus sebagai otoritas juga. Waktu habis. Jangan kabur kau. Sekarang gua nih. Ya, jangan kabur kau. Kabur kau. Diam kau, jangan kabur kau. Waktu mana waktu? Edis? Mana waktu? Ya sabar, Dis. Sabar, Dis. Terima waktunya. Oke, terima. Si Edis tadi mengutip sebuah lagu untuk berargumen di dalam diskusi atau perdebatan lintas agama. Ketika saya tunjukkan argumentasi dalam iman Katolik yang menyembah Bunda Maria, jangan pakai itu dong, saya ini Protestan. Nah, saya juga sama dong, jangan pakai lagu dong, saya nggak pernah nyiptain lagu itu. Itu kan lagu Sunni. Itu kan lagu Sunni juga. Gua lagi ngomong. Tadi kamu juga motong. Tadi kamu juga motong. Mulai kejang-kejang nih. Bukan, tadi kamu juga motong. Kenapa kau? Kabur. Oke, lagu itu Syiah atau Sunni? Lagu itu Syiah atau Sunni? Lagu itu bukan landasan agama. Iya, Syiah punya Sunni enggak? Ya. Punya Sunni enggak? Enggak tahu gua. Tanya sama Habib siapa itu namanya? Habib Alwi. Berarti sesat enggak dia? Tanya saya. Berarti sesat enggak dia? Loh, enggak tahu. Yang boleh disesatkan itu MUI. Takut. Nah, ya begitu juga kamu. Kau tanya sama Katolik ya, jangan kau tanya sama saya. Tanya sama Katolik lah, aku tanya sama saya kamu.
Iya, ya udah. Kamu juga tanya Handad Alwi. Saya punya The American Bible. Kita lihat nih, Yohanes 1 ayat 1 itu firman Tuhan atau bukan? Ya, saya bacakan nih. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was as good. Ternyata teman-teman, Yohanes pasal 1 ayat 18 itu, Yohanes pasal 1 dari ayat 1 sampai 18 itu mengutip himne Kristen. Ini yang sudah saya garis bawahi. It was probably an early Christian hymn. Nah ini nyanyian kok jadi firman Tuhan. Bukan hanya itu teman-teman. Ternyata Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah reality Hellenistic philosophy. Ini baru nyanyian kok bisa jadi firman Tuhan. Nah Anda bertanya kepada saya, apa makna atau definisi theos? Saya tunjukkan definisi theos. Nah ini saya punya nih Adis. Theos. Nah, theos itu adalah Allah. Dalam bahasa Inggrisnya adalah God. Makanya saya tanya, di mana dasarnya orang Kristen menyembah Yesus sebagai theos? Karena dalilnya, saya tunjukkan dalil. Saya berdalil di tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Kita lihat nih. Kalau Yesus itu adalah ciptaan Allah. Kita buka dulu nih Roh Kudus. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi, bahasa Ibraninya. Tesalah ruahaha yibareun yud hades penai adamah, jelas bahwa roh yang dikirim oleh Tuhan itu tercipta, bukan pencipta. Kemudian kita buka juga di dalam Zakaria 12 nomor ke-1. Ternyata Roh Kudus itu ciptaan. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ingat, di dalam diri Yesus itu ada Roh Kudus. Ternyata roh yang ada di dalam diri manusia Yesus adalah ciptaan. Dalam bahasa Ibraninya, Mesa debar Adonai al Yisrael neum Adonai notes samayim peyosed aret peyosher ruah Adam bekirbo. Sekarang kita buktikan kalau Yesus juga adalah ciptaan. Wahyu 3:14 ya. Kita lihat di dalam Textus Receptus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Konsensus orang Kristen di muka bumi percaya bahwa Al-Amin ini adalah Yesus. Kita lihat di dalam bahasa Yunaninya. Kaito angelo tes eklesias laodikion grapson ta delege ho amen ho matus ho pistos kai aletinos he arke tes ketisios teo. Ternyata Yesus itu adalah ciptaan Theo, di permulaan dari ciptaan Allah, sesuai dengan apa? Dengan ini bahasa Yunani koine, di mana Theos ini maknanya adalah God. Nah, pertanyaan saya buat orang-orang Kristen, kalian menyembah sesuatu, ternyata sesuatu yang disembah itu adalah ciptaan. Makanya tidak ada dasar dari Yesus bahwa dirinya adalah Theos. Yang Yesus ajarkan, saya tunjukkan apa ajaran Yesus. Nih, ini ajaran Yesus ya. Markus 12 ayat 29. Perhatikan, ini baru ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus? Nih. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, bukan Tritunggal Maha. Iblis. Jeder on. Ardan, terima kasih, kita menang. Huhuy. Kalah kon, debat kalah, PK kalah. Yang dihadapi Santo Agung Yonatan Nandar. Sudah Nandar. Jawab pertanyaan saya, di mana Yesus dan Roh Kudus adalah Theos? Endang Sunandar yang aku bernama Yonatan. Edisi Dabutar. Aku nama Yonatan dari nama udah tipu-tipu. Edisi Dabutar. Ayo, oke, udah jangan ya. Pribadi. Baik. Yuk. Baik. Silakan. Dengarkan, Nandar. Ya, kau tadi mempertanyakan masalah ilah dalam bahasa Arabnya, atau Theos di dalam bahasa Yunaninya, atau Elohim di dalam bahasa nanya apa, jawab apa? Ibraninya. Nih, Nandar, kau lihat ini. Kenapa kau tak sadar-sadar bahwa Muhammad juga ilah? Nih, sekarang lihat ini Nandar. Lain ditanya, lain dijawab. Al-Jatsiyah ayat 23. Perhatikan Nandar. Al-Jatsiyah, bukan Jatsiyah. Al-Jatsiyah 23 ini
Benar nggak di sini ada orang yang mengambil atau menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, sebagai God? Ya, lain ditanya, lain dijawab. Jawab dulu, jawab dulu. Kau Jawab kan tadi pertanyaan saya. dengarkan. Menurut surat Al-Jasiyah 23 ini, ada nggak orang-orang yang mengambil hawa nafsunya menjadi God? Aduh, lain ditanya. Jawab lain dulu, dijawab, Nandar. cuy. Jawab dulu. Ya Jawab. udah, nanti Kenapa pas kau waktu mau aku, jawab? nanti gua jawab pas waktu saya. Jadi Ini waktu Nandar, kamu, saya diam. dengarkan, mengambil sesuatu sebagai God, di dalam bahasa Inggrisnya ini, dikatakan, have you ever seen they who take their desires as God? Ya, pernahkah kamu melihat mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai God, sebagai ilah, sebagai Tuhannya? Sekarang kau bertanya kepada saya, di mana dalilnya menjadikan Muhammad sebagai ilahmu ini? Kau sebagai Muslim, Nandar, kau sebagai Muslim, kau tidak boleh menjadikan hawa nafsumu sebagai ilahmu. Yang harus kau jadikan sebagai ilahmu itu adalah siapa? Allah dan Muhammad. Coba, kau sepakat nggak? Menjadikan sesuatu sebagai ilah itu artinya menjadikannya sebagai otoritas yang menguasai kamu. Setuju nggak? Setuju nggak? Nanti Nggak gua berani jawab, nggak berani jawab dia. Ya nanti gua jawab. Sekarang jawab dulu nanti pertanyaan kau saya. berbelit. Pertanyaan saya. Nanti kau berbelit. Sekarang saya tanya dulu. Ente, sekarang kau jelaskan dulu. Orang mengambil hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai God, sebagai Tuhannya, sebagai teosnya. Pertanyaan saya, setuju nggak kamu artinya bahwa dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai otoritas yang menguasai dia? Setuju atau tidak? Jawab, setuju atau tidak setuju? Nanti saya jawab. Berbelit kau, Nandar. Semua jawabanku tidak kau jawab. Udah sekarang gini aja, Nandar. Sekarang kita jadi debat kusir, Nandar. Nanti kalau waktumu kau bahas yang lain. Bukan kabur. Di mana Roh Kudus Theos, di mana Yesus Theos? Jawabannya kemana? Ya masalahnya kau nggak tahu Theos itu apa. Kau kan nggak tahu Theos itu apa. Apa Theos itu? Apa pengertian Theos itu? Ini loh. Nih. Iya. Apa pengertian Theos? Ini ya. Iya, ini Theos adalah Allah. Iya, apa pengertiannya apa? Iya, God itu apa? Theos. Ini Theos. Iya, definisinya apa? Itu terjemahannya, Pea. Itu terjemahannya. Sekarang saya tanya, di mana Yesus dipanggil sebagai Theos? Di mana yang saya tanya sama kamu maknanya sebagai Theos, di mana Roh Kudus sebagai Theos? Nandar, yang saya tanya makna. Lari kemana-mana. Makna yang saya tanya, ayo makna. Loh, makna. Ya silakan Anda jelaskan. Sekarang bagaimana makna bahwa Yesus Roh Kudus adalah Theos dan Bunda Maria adalah Theos di mana? Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai sebagai Tuhan, sebagai God-nya. Lain dijawab. Sekarang saya tanya sama kamu, apa maknanya Tuhan di sini? Atau God? Atau ilah? Apa maknanya? Sesuatu yang disembah selain Allah. Dah. Iya, menjadi otoritas dalam hidup dia. Betul? Sesuatu yang disembah selain Allah. Iya, menjadi otoritas nggak? Menjadi otoritas nggak? Ya, menjadi otoritas nggak? Kalau pengertian Islam gampang, sesuatu yang disembah selain Allah. Iya, dia menjadi otoritas nggak? Terima kasih. Menjadi otoritas nggak dia? Kalah deh. Sesuatu yang disembah selain Allah. Belat-belit kau. Kau berbelat-belit, tinggal jawab dia menjadi otoritas atau tidak. Hening dia, kawan. Kau jawab saja, dia menjadi otoritas atau tidak. Ketika dia menjadi otoritas, maka dia udah dikendalikan oleh sang otoritas itu. Itulah menjadi God, menjadi ilahnya. Nah sama kau, makanya aku bilang kau itu seperti gambar ini loh, Nandar nih. Yang menjadi otoritas dalam hidupmu itu Muhammad dan Allah. Tapi kau nggak sadar kalau kau nuhankan dia. Waktu habis. Yang kau bahas debat kusir terus. Kabur. Giliran aku menang kabur. Udah, sekarang aku tolong definisikan dulu. God itu apa? Giliran aku enggak, waktunya belum jalan. Enggak, waktunya belum jalan. Waktunya belum jalan. Udah mulai.
Definisikan Oke, dulu. mulai terima. Enggak, apa itu God? Terima, jangan kabur. Apa Terima, itu God? jangan kabur kau. Terima, Apa jangan kabur. Terima, jangan. Pening ya laut nanda Giancen teman-teman ya. Aduh, ya sudahlah teman-teman. Oke. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi debatnya jadi tidak karu-karuan, menjadi debat kusir. Ya, seperti itulah nanti juga jalan ke depannya terus-menerus seperti itu, teman-teman. Oke lah. Ya. Sampai di sini saja dulu videonya, teman-teman. Oke, kita ketemu lagi dalam siaran berikutnya kawan-kawan ya. Salam dari Bang Yoel, Tuhan memberkati kita. God bless you guys ya. Kita ketemu lagi dalam siaran berikutnya ya. Oke, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share video ini ya. See you guys.